mendukung bukan berarti merendahkan tim lawan, kawan-kawan ya, diingatkan sekali lagi. Tapi ya boleh kali it's only time, Bobber. Oh, lihat Bobber sepertinya kaget kali ini. Melihat permainan dari Sunset cukup agresif dan pakai Pluto di depan sana. Banget coba di take down dan first blood almost didapatkan Suns. Hampir saja didapatkan, tapi para pasukan dari Virtus Pro mereka kesulitan sekali untuk bisa mempertahankan mid lane mereka, dan Bobber bahkan dengan kondisi saat ini rotasi tidak bisa terjadi sama sekali. Ya, ini hero andalan dari Suns juga ya. Jangan lupa ketika Suns masih bermain di MDL bahkan saat itu. Ya, juara dia pakai ini. Ya, Kiminya tuh masuk global waktu itu kan. Dia benar-benar jago banget lah Kiminya. Dan sekarang dengan Kimi yang powerful juga ya di patch sekarang, kayaknya bakal jadi ancaman yang serius. Kita lihat yang belum ada pull yourself together, ternyata Flicker yang lebih cepat. Suns suka banget yang belum ini loh. Tipikal Suns banget lah untuk pull yourself together. Dia pengen semuanya lebih cepat, dan bahkan kalau bisa kita bilang Suns juga menggunakan Kimi waktu itu kendalinya sempat dikontrol ya. Coachnya itu Profesor KB ya. Satu-satunya caster yang pernah juara MDL. Itu jadi ini Kimi fisik masih waktu itu. Iya. Yang pakai DHE, pakai bersaker gitu-gitu lah pokoknya. Tapi ya ngeliat dari critical, Iritel fatal pasti ya. Dia nyari damage critical lebih, sementara sekarang rotasi. Mau ditabrak, Pluto mau ditabrak, tapi kayaknya untuk di depan sana, Kairi mencoba untuk melakukan sedikit trigger doang, untuk mereka bisa teamfight atau enggak. Karena kalau mereka pasang teamfight, tartarnya itu bebas banget untuk Onyx. Sekarang mereka masih punya chance untuk bisa melakukan kontes. Terpakai Pluto di depan sana, mencoba untuk buying time dengan finish yang mereka miliki, tapi tersangkut dan Suns kali ini membuat para pasukan dari tim Virtus Pro kehilangan satu buah momentum. Dieksekusi dengan baik oleh Kairi, tapi nampaknya lebih. Zoning out bad card sudah terlalu jauh, dan Virtus Pro harus ikhlas dengan kondisi turtle pertama mereka. Lupakan saja. Wah, ini gila banget sih. Bukan cuma turtle, lihat dua creep loh. Dua creep di jungle Virtus Pro diambil. Ini Hanzo-nya akan under banget. Ditambah dengan pressure dari mid lane ini Suns X Keyboy. Ini kuat banget. Bahkan gua Android. Oke, ada Ryu. Tapi walaupun dengan Keyboy yang baru coba mereka makan, ini terlalu banyak juga yang bisa didapatkan dari pasukan Onyx Indonesia dengan membuat gold mereka yang cukup tinggi. Andoryu harus bermain dalam metode late game. Jujur aja, ngomongin ke arah early game mereka cukup kesulitan. Apalagi dengan kondisi Savero di arah late game juga harus menjadi warning sign untuk tim Virtus Pro. Iya, untuk Terlihat ini tuh sih fun. kondisinya menuju ke arah red card. Target utama dengan Final Slice Keyboy belum bisa didapatkan dari perpasukan dari Virtus Pro. Mereka kayaknya cuma tes ilmu tadi ini. Iya. Gue tahu Savero pasti sakit banget. Cuma salah move sedikit. Ada Parsha, ada Hanzo yang benar-benar pakai Pinnacle Ninja-nya ke bagian belakang. Plus ada hero momentum, ada Pluto. Defensifnya bakal enak, cuma early agresifnya juga nggak main-main nih. Lihat Kairi, dia invade terus jungle-nya. Yes. Jungle, memang ini early game mereka yang mereka bisa untungkan, tapi lihat di depan sana Andoryu masih berada di level 6. Gak berasa sama sekali ke Kairi sedikit pun. Geli-geli tentunya di area top lane membuat tim Virtus Pro sedikit kebingungan. Menarget Karsan juga masih memiliki flicker, agak cukup jauh, tapi lihat Kairi farming patternnya semua dimakan sama Kairi. Semuanya bakal dinyatakan, walaupun bukan Kairi yang dapat, ya minimal bukan Andoryu. Itu dia. Dan Hanzo ini juga farming loh, 9 menit farming bahkan biasanya dibilang. Karena Trinity juga kan bikinnya. Rata-rata lah ya, kadang ada yang nge-skip Golden Staff diganti dengan Malefic Roar misalkan atau si Halberd. Cuma ya bisa dibilang garis besarnya rata-rata Trinity. Dan itu 9 menit farming, Ji. Apakah 9 menit farming Onyx akan kasih waktu itu untuk teman-teman Virtus Pro? Alright, kita lihat sekarang tsunami slam akan coba dipaksa di pop-up sekarang setelah Pluto di-connect dengan self damage yang cukup membuat para pasukan dari Virtus Pro mereka kehilangan sosok Pluto. Walaupun yang belakang lihat Lutfi versus everybody, dan Lutfi still survive di jungle Virtus Pro, menandakan para pasukan dari tim Onyx Indonesia yang mendapatkan keuntungan tanpa kerugian Samsung. Ini dia regenerasi cemerlang dari Onyx. Lutfi menunjukkan bahwa lagi-lagi kelasnya memanglah di sini. Sementara lihat dari Takut yang nggak berkutik sama sekali, kalah satu level. Bahkan kalau lihat dari jungle ini sama, kalah satu level di kondisi udah nggak ada jungle lagi. Ini udah bahaya banget sebenarnya untuk Hanzo. Dia nggak ada lahan farming lagi. Savero juga unggul satu level. Gila, satu level unggul tuh di Argot sangat berasa sekali loh. Iya, karena XP itu di gold kan tipis ya. Iya, dan bahkan lihat di depan sana di retri gak dikasih sama sekali sama Kairi. Sama-sama level 8, tapi lihat dengan gold yang sangat untung. Sedangkan Keyboy di depan sana memberikan informasi di mana Pluto berada. Tsunami Slay overcoming it menuju ke arah sosok Pluto, menandakan satu momen kill sangat mahal. Virtus Pro
mencoba untuk melawan following up Bomber dengan Venom Restrict sekalipun nggak bisa nyelamatin karena Pluto. Dengan flicker, Keyboy sangat berani, siapapun akan coba dimakan. Iya, ini tipikal Onyx Prime lagi balik sih menurut gua. Oh, Keyboy? Keyboy jangan sampai kemakan Keyboy. Dead Sonata satu poin kill didapatkan tapi pakai bad code mencoba untuk menunggangi siapapun di depan sana. Red musim di point makin membuat Andoryu kesulitan kali ini berhasil menggoncengi. Kayak dilihat digonceng karena calon untuk pulang bukan cuma di komit berikan pelan pada selesai flicker sat termakan. Venom yang sangat on point membuat lepaskan dari Virtus Pro. Mereka masih mendapatkan satu poin kill tapi pakai Lepi dan Savero menutup jalan untuk Virtus Pro bisa mendapatkan keuntungan. Iya, harus pelan-pelan juga ya Onyx. Harus sadar juga nih, mereka memang lagi pegang gol, cuma nggak sebanyak itu. Sans tadi dengan flicker yang berhasil komit langsung ke arah teman-teman dari Onyx yang pastinya Vanessa berbahaya banget. Gue udah sempat bilang tadi, Pluto ini hero yang memainkan posisi tapi tabrakan lagi. Tabrakan kembali terjadi tapi nampaknya Savero bakal coba di take down, masih bisa selamat karena tidak ada lagi yang dimiliki dari Andoryu. Savero Baby Fortuna masih berada di depan. Wajah akhir bahkan Pluto kali ini kembali lagi menjadi korban jiwa. Pluto udah 4 kali tumbang di menit 6. Ini nggak baik banget untuk Romer, walaupun dia dapetin momentum tadi. Itu sangat nggak baik. Oke, pelan-pelan tapi pasti ya. Gue tetap terus nambah. Tapi hati-hati dengan split push-nya nih. Gue nggak ngeliat ada solusi untuk split push dari teman-teman Onyx ID. Belum ada solusi ya. Mereka harus benar-benar kasih pressure yang kuat sekali. Tapi ya, mau nggak mau Lutfi dulu yang ngejaga nih. Itu pun Sementara- cuma nge-defense dong ya. Sementara, karena cuma Lutfi yang cukup kuat. Karena kalau dibanding Savero, harus dipegang sama Keyboy juga Savero-nya nanti. Benar. Oke, kita akan lihat nih pressure di arah top lane Keyboy. Hanya untuk ke-zoning aja di bagian depan. Karena tujuan mereka ya tetap tarat kan. Lord mungkin nanti akan menjadi jawaban bagi teman-teman Onyx ID. Karena yang tadi, mungkin Baleski juga udah bilang kan, ini bermain dengan waktu. Di late game ya, pasti Virtus Pro akan lebih enak. Dia punya high ground defense, dia punya Hanzo bahkan, tapi bisa Bobber. Bobber ditaruh dengan Purify yang sudah tidak ada, tapi itu dia Roar dari pria misterius Savero langsung menyelamatkan 1 point kill yang sangat baik tapi nampaknya depan sana. Mundur ke belakang Dori juga bisa menyelamatkan kawan. 2 poin kill didapatkan dari tim Virtus Pro. Mereka gak ada jawaban untuk main call. Saya pun ditunggangi background juga akan tumbang dan dalam kill dari Sans menandakan tim Virtus Pro akan kehilangan vision di arah tengah, kehilangan jungle sebelum vision tengah pecah aja udah rugi. Ini tengah pecah, jungle makin dikuasai oleh Kairi. Oke, baru jadi 1 item. Golden Staff dan lagi Keyboy. Spray Gorka berhasil trigger dengan adanya Purify yang mereka miliki, tapi Keyboy memancing Andoryu segera full mount depan sana. Dan Andoryu seakan-akan nggak punya taring di sini. Iya. Karena dia maju pun nih dengan Pinnacle Ninja. Ketika nanti Savero-nya udah jadi banget, di armor break dipukul 2 kali, itu udah langsung tumbang. Dia langsung balik lagi ke badan aslinya. Tapi Konsil, akan coba open Virtus Pro. Mereka nggak nemuin target. Kalau Luffy nggak worth it sih. Wah, jelas. Nggak worth it sih. Karena belum tentu tumbang juga. Iya, Luffy nggak tumbang di cover cepat. Wah itu bahaya banget. Dan Luffy benar menjadi target utama yang hanya ada di depan mata. Kairi. Bahkan tertangkap oleh Kairi. Bobber menjadi target tapi nampaknya masih ada Wings by Wings menyelamatkan Virtus Pro dari counter setup yang dilakukan oleh Kairi. Itu lihat sakit banget kan. Belum di retreat loh, belum nyalain Tertes Sense. Jadi kayak benar-benar Virtus Pro nggak boleh sembarangan jalan. Damage dari Andoryu juga Onyx ketika dia dapetin Lord ini dan mampu untuk melakukan Kontes. best turret. Tapi kontes Kontes serius. dilakukan. Ini nggak mungkin mereka berani masuk di dalam, tapi nampaknya dengan ada vision yang diberikan dari Pluto dan juga Badcon. Pinnacle Ninja sedikit terlambat. Dilepaskan dari Virtus Pro. Mereka ada baiknya lepaskan saja mimpi mereka untuk bisa mendapatkan Turtle dan juga Lord di early phase. Lawan Baxia. Lawan Baxia, lupakan saja. Kubur mimpinya karena early game mereka benar-benar terkubur mimpinya karena early game. Ini milik Onyx early game, udah jelas. Sekarang 3 lane, gimana caranya bisa 3 lane berjalan dengan baik? Karena inner turretnya masih ada semua. Cuma untuk defensif tadi ya, yang udah dibahas juga, high ground defense-nya kuat nih. Ada Bobber, dia punya Andoryu, bahkan kayak Spray Gorka juga dari jauh range-nya nih. Nah, kalau ngomongin front to back, yang bisa dimakan cuma Badcon. Apakah memang dari Onyx nanti bisa dapetin bagian belakangnya? Karena dua-duanya Purify. Jadi benar-benar targeting lah. Targeting ini bakal menjadi kunci dari Onyx. Dan lihat, mampu ke Virtus Pro untuk melakukan defense. Siap-siap traction pulse dari Sans dan Masana mata berjalan Keyboy. Ternyata target utama mereka dari terlalu buru-buru dan Pluto. What? Wolfara for nothing langsung following up dengan ada senang sleeve. Trading dari Pluto yang mungkin gagal. Mungkin dikira Pluto di arah rumput itu ada orang. Tapi nampaknya miscalculation. Berisol target menunjukkan Savero di following up dengan ada Fire Rise Savero
kali ini masih selamat. Banyak banget yang bisa di cover Turkey Boy. Oh, Over level, mencoba untuk masuk. Apakah akan cari Jamir? Fokus ke arah Esturet. Berkel terlalu sakit untuk bisa menerima yang bisa dengan Savero. Mencoba menunggangi satu bomba itu dengan Sans flicker from defense yang dikeluarkan. No way, tidak ada jalan untuk para pasukan dari Virtus Pro menangkap Sans karena Sans masih selamat di depan mata. Sans tetap hidup. Itu dia, ada heal ya tadi dari Keyboy, pasif dari Keyboy yang membantu tadi nyawa dari Sans masih bisa diselamatkan dan untungnya gak lepas tadi tembakan dari Savero. Makanya dia masih bisa bertahan juga. Tapi pressure-nya lihat gak tembus sama sekali. Bahkan di arah purple buff-nya pun gak boleh dibuka sama sekali juga. Boleh jadi Twilight Armor, Lutfi. Dan buat teman-teman juga nih yang masih belum sadar mungkin Twilight Armor dia punya perbedaan efek ya. Oh, Itu bagus banget sekarang jadi kayak benar-benar bisa di cover juga bukan sebatas anti burst doang. Gue masih menunggu nih dari Andrew seperti apa gerakannya. Harusnya sekarang Trinity-nya udah mulai jadi, Ci. Iya, ternyata udah jadi. Savero juga udah punya GDS. Ini bakal lebih meledak lagi. Dan Super Gorka, dan tadi gue ngeliat dari perkembangan yang dia lakukan, nggak tumbang aja itu udah bagus banget. Dia cuma bisa ngedeal dari Andrew terperangkap, tapi jangan lupakan bayangannya bisa dihilangkan dengan cepat dan di cancel gitu saja. Andrew termakan di all in oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Virtus Pro mungkin tidak menyangka pergerakan tersebut mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal ketika Lord akan muncul di atas top lane. Ini dia Onyx ID 9.000 gold keunggulan. Asa yang sudah mulai terlihat juga Virtus Pro. Mereka memang kuat untuk defense, tapi kalau goldnya terlalu jauh, ingat apapun akan jadi susah. Yes, dengan 9.500 gold mereka akan dapatkan Lord kedua yang udah bisa enhance, yang bisa loncat ke dalam enak banget dengan tanpa adanya Holy Defense. Itu dia yang paling mahal. Holy Defense-nya udah pecah. Itu dia. Tapi kayaknya mereka akan coba untuk kontes nih. Teman-teman dari Virtus Pro, mereka ngebuka visionnya. Tapi apakah Lordnya? Gak bisa ternyata. Masih free, masih belum ada gangguan sama sekali. Tidak bisa didapatkan oleh para pasukan dari tim Virtus Pro untuk kontes vision, cuma dapetin ke arah orange buff. Andrew pun juga udah sadar, iya udah lepasin aja purple dan segalanya. Karena mencoba untuk melakukan kontes di luar dari best turret kayaknya akan membuat mereka hilang kesempatan di game ini. Oke. Tinggalan push ini yang dibutuhkan juga oleh Onyx ID. Sementara gangguan pasti akan tetap ada. Andrew, wah ini nggak boleh gegabah juga ya. Ntar energinya habis, dia maju ke depan, selesai. Dia nggak punya purple soalnya. Iya. Akan bocor banget dari energinya. So ini dia tinggalan push, ancaman yang sangat serius untuk Virtus Pro. Mata di arah Keyboy mencoba untuk menangkap siapapun. Tapi nampaknya Kairi mencoba melakukan sedikit biting yang belum dimakan oleh para pasukan dari Virtus Pro. Tapi fokus menuju ke arah best turret terlebih dahulu. Bottom lane laning masih terlalu jauh, belum bisa mereka following up. Tapi satu wave lagi mendekat. Apakah akan ada commit? Apakah top lane mereka menjadi komitmen tim Onyx Indonesia untuk bisa menyelesaikan game ini? Dan Pluto dan dengan adanya console gaming tercancel Kairi. Oke. Vision terlihat jelas, pressure pull ke depan mata, langsung ada Keyboy! Tsunami slinging on point, following up damage dengan sangat besar membuat pasukan dari tim Virtus Pro porak-poranda. What the play from Keyboy! Fokus ke arah power, hilang juga dan ini bencana untuk Virtus Pro. Onyx Indonesia berhasil mendapatkan game pertama, flawless, one-sided. Onyx ID, the champion from Indonesia. Kemenangan mutlak didapatkan oleh sang landak. Bisa untuk mendominasi di game pertama. Apakah ini membuktikan kalau Onyx is back? It's still Onyx time. Let's see nanti di game yang kedua. Virtus Pro ketemu juara